Assalamualaikum Ibu. Iya, Ibu. Ya, ada apa ya Ibu ya? Ini dong anak saya. Kok perasaan saya dia nih nggak naik-naik ya dok berat badannya. Badannya. Sekarang usia berapa Ibu? 2 bulan. 2 bulan. Oke. Padahal udah kuat nyusu sih dok. Cuman perasaan saya kok dia kayak tok-tok aja, nggak berat-berat. Adiknya cantik banget ya Ibu ya. Kita periksa dulu ya. Jadi kalau Ibu mengeluhkan berat badannya nggak naik, nanti kita periksa adiknya, berat badannya, panjang badannya, lingkar kepala sama lingkar lengannya ya Bu ya. Jadi nanti semua yang dipakai sama adik harus kita lepaskan dulu. Ya, tujuannya kenapa Bu? Kalau berat badannya nggak naik, panjang badannya nggak naik juga, nanti kita tahu status gizi anak Ibu masuk ke gizi yang kurang, gizi yang jelek, atau gizinya baik-baik aja, tapi cuma perasaan Ibu aja yang ternyata dia kok kayaknya nggak naik-naik ya beratnya gitu ya. Iya dok. Oke, saya permisi periksa dulu ya. Saya baik dok. Dalam melakukan persiapan alat, ini kita menggunakan berat badan untuk anak usia kurang dari 2 tahun. Kita menggunakan berat badan dan panjang badan alat digital. Persiapan alat yaitu kita harus meletakkan alat di tempat yang datar dan keras, tidak boleh yang lunak. Nanti akan mempengaruhi hasil dari pemeriksaan berat badan maupun panjang badan. Karena ini adalah alat digital, maka kita kalibrasi dulu. Pastikan baterai dalam kondisi yang cukup ya. Tertulis angka 0 untuk berat badan. Kemudian kita juga harus mempersiapkan untuk subjek yang akan kita periksa. Karena ini kita menimbang berat badan, berarti segala aksesoris maupun pakaian yang melekat pada bayi harus kita lepas agar tidak mengganggu dari hasil pengukuran berat badannya. Ya. Maupun alas kaki juga kita lepas untuk pada saat kita periksa panjang badan anak. Kita lepas dulu. Mbak, minta tolong dibantu ya, Mbak ya. Pastikan suhu udara di ruangan jangan terlalu dingin ya kalau untuk bayi. Subjek sudah siap untuk dilakukan penimbangan. Oke, kita langsung kalibrasi aja untuk berat badan dan panjang badan. Kita pastikan untuk kilogram satuannya 0,0 kilogram. Panjang badan kita lakukan kalibrasi juga dengan menarik ujung yang bergerak 46,5 cm. Boleh ditutup dulu ya. Ini berat badan. Nol, dalam kondisi 0. Permisi ya Ibu, kita timbang dulu berat badannya. Karena ini digital, jadi alat langsung memberikan hasil yaitu 2,96 kg. Kalau di bawah kurang dari 6 bulan kita boleh pakai gram, yaitu 2.960 gram. Untuk pengukuran panjang badan, minta tolong asisten untuk membantu. Bagian saya yaitu bagian kepala. Ya, saya akan memegang di bagian yang statis, artinya dia tidak bergerak. Bagian yang tidak bergerak itu harus posisi dalam kepala menghadap ke atas, dengan vertek, ujung vertek atau puncak kepala menempel di bagian yang statis. Oke, Mbak, bagian oke, bisa tukar posisi. Asisten boleh memegang bagian yang kepala, minta tolong kepalanya. Biasanya kalau bayinya gerak-gerak agak susah ya Dek ya di sini, jadi kita pegang dulu, pastikan kepalanya menghadap ke atas, verteknya menempel di bagian yang statis, kemudian kita luruskan kakinya ini, yaitu kita tekan bagian lutut. Lutut kita tekan, kita luruskan, kemudian telapak
Ini adalah bagian yang bergerak ya. Telapak harus menapak di bagian yang tidak statis seperti ini. Dia menempel telapak kakinya full telapak kaki si bayi. Kemudian kita lakukan pembacaan karena biasanya ini tidak bisa pas ya di situ. Berarti panjang badannya adalah 48,6 cm. Setelah kita melakukan pengukuran berat badan, panjang badan, ya, kita boleh jika ragu melakukannya sampai 3 kali. Kita ulang. Kemudian setelah 3 kali kita ambil rata-ratanya berapa, ya. Untuk panjang badan dan berat badan kita tulis di buku PAIA, yaitu kesehatan ibu dan anak. Bagian di sebelah sini kita catat dulu berat badan berapa, panjang badan berapa, kemudian diambil rata-ratanya dan jangan lupa tanggal pemeriksaan pada saat dilakukan ya. Untuk sesi selanjutnya yaitu kita memerlukan pengukuran untuk lingkar kepala ya. Lingkar kepala kita menggunakan medline meterannya ya. Ingat untuk pengukuran lingkar kepala, pengukur yang digunakan tidak boleh berbahan elastis agar pengukurannya akurat ya. Pada bayi kita boleh meminta bantuan ibu untuk memegang kepala bayi kalau bergerak. Ibu minta tolong. Pengukuran kepala boleh dilakukan pada posisi berbaring ataupun posisi duduk. Kita lakukan dulu untuk yang posisi berbaring ya. Berbaring kita ambil bagian frontal bagian depan, kemudian kita melingkari ke bagian occipital ya. Kemudian sudah kita dapat pengukurannya adalah 34 cm. Jika kita ragu, kita boleh mengulangnya sampai 3 kali. Ambil bagian lingkar kepala yang terbesar dari glabella ke occipital. Kita lakukan pengukuran, boleh dimerengkan sebentar. Oke, seperti ini adik ya. Nah, di sini. Setelah kita dapat pengukuran 3 kali rata-rata, kita langsung catat di buku antropometri anak. Pengukuran selesai. Untuk pengukuran lingkar kepala dalam posisi yang duduk juga bisa, yaitu posisi anak. Agak maju-maju lagi ibu. Sebelah sini bu, pangku aja adiknya. Oke. Ya, jadi posisi anak ingat ya untuk lingkar kepala yaitu bagian glabella atau bagian frontal sini melingkar ke bagian occipital. Jadi ambil bagian lingkaran yang terbesar. Ukur cara melingkar. Kita paskan dulu kepalanya, maaf ya merengnya deh. Nah ini sudah kita pas-paskan bagian occipitalnya ya, bagian yang terbesar. Jika sudah pas, sudah yang paling lingkaran terbesar, kita lihat ukurannya di sini besar 34 cm. Kalau ragu bisa dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian kita ambil rata-ratanya, lakukan pencatatan dalam buku. Untuk pengingkaran lingkar lengan, kita persiapkan dulu bayi dalam kondisi tetap telanjang ya, atau lengannya kita sing-singkan bajunya. Kemudian kita tanyakan, kalau misalnya anak, boleh kita tanyakan lengan yang tidak aktif. Tapi kalau pada bayi, karena sama ya belum aktif, dua-duanya bisa dilakukan pada lengan yang sebelah kiri saja ya. Untuk titik-titik yang kita gunakan pada pengukuran lingkar lengan atas adalah titik akromion ya. Kemudian titik radiale, yaitu ujung siku. Alat yang kita gunakan untuk mengukur lingkar lengan adalah pita Shakir, ya. Pita Shakir. Kita masukkan dulu. Untuk pertama-tama kita ukur dulu jarak akromion dan radialenya berapa sentimeter. Akromion ke radial 9 cm.
Kemudian kita bagi 2, yaitu garis pertengahannya berarti 9 bagi 2 berarti 4,5 cm. Berarti sekitar di sini kita melakukan pengukuran lingkar lengan ya. Kemudian langsung aja kita masukkan ke lengan bayinya. Kira-kira di pertengahan tadi ya, 4,5 cm. Kita lakukan pengukuran, tarik. Pengukuran, ingat tali pita syakir kita kencangkan tapi tidak boleh terlalu ketat agar lemaknya jadi tidak tertekan ya. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya adalah 11 cm. Jika kita ragu, kita bisa ulangin lagi di pertengahannya, lingkar lengannya, bacaannya yaitu 11,2 cm. Kita ambil lagi pertengahannya sampai 3 kali pengukuran, yaitu ini 11,3 ya. Berarti rata-rata adalah 11,1 cm boleh kita ambil sebagai lingkar lengan anak tersebut. Nah, kemudian hasil pengukuran lingkar lengan kita langsung catat di buku KIA anak. Terima kasih Ibu, ini sudah kita lakukan pemeriksaannya semuanya. Jadi Bu, dokter bagaimana hasilnya Bu? Ya Ibu, ini kita sudah melakukan pengukuran berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas. Ternyata setelah saya plot atau saya masukkan ke kurva pertumbuhan, ini anak Ibu masih dalam kondisi gizinya baik ya Bu ya. Jadi untuk selanjutnya Ibu teruskan aja ASI-nya. Terus jangan lupa setiap sebulan sekali Ibu lakukan penimbangan, dan berat badan naik dalam 6 bulan, dalam usia 6 bulan itu normalnya naiknya 800 gram sampai 1000 gram ya Bu ya. Jadi Ibu jangan khawatir, ini sudah kita lakukan pengeplotan dan hasil anak Ibu dalam kondisi gizi yang baik ya. Alhamdulillah. Ya, semangat ya Bu, ngasih ASI-nya makan yang banyak ya biar ASI-nya tambah banyak ya.